Dan kan ini baru pertama kali saya bersyukur dengan teman-teman saya, jadi juga saya takut, terus saya bingung harus ngapain, nanti kalau saya ngapain tuh gimana, itu saya takut banget. Nanti sih Mbak Ella trauma ya sama dukunnya? Apa cuman dukun yang berfisik tertentu aja? Yang berfisik tertentu aja sih Mbak Nita, kan saya dibawa ke 3 dukun. Nah yang saya ceritakan kemarin, dukun yang terakhir ini yang paling berkesan di ini saya sangat trauma banget kalau melihat apa ya, orang seperti itu ya, rambut panjang, gimbal, terus pakaiannya serba hitam dari atas sampai bawah, terus pakai aksesoris aki, itu sangat trauma banget. Saya takut gitu loh. Untuk pertanyaan kan kemarin Mbak Ella kan sempat bercerita tentang ada dukun yang ketiga itu memijat jempol Mbak Ella hingga Mbak Ella merasakan sakit. Apa yang Mbak Ella rasakan saat dukun tersebut memijat jempol kakimu dan memegang kepalanya? Kalau dipegang jempolnya, jempol kaki itu saya dipegang kayak gini sampai sakit banget. Terus saya kan disuruh berbaring gini, terus saya disuruh untuk ini memejamkan mata. Terus nggak tahu saya dijampi-jampi apa itu, pokoknya saya disuruh diam, relax, terus jempol saya diginiin, terus ini kepala saya tuh dipegang sampai saya tuh pusing banget. Kenapa saat itu bingung gitu loh? Kenapa saat itu Mbak Ella tidak meminta untuk berhenti aja? Ya karena teman-teman saya tuh yang di sebelah saya tuh kayak, ayo lo kamu tuh semangat, kamu pasti bisa. Kamu bayangin siapa yang kamu lihat, kan cara ininya dukunnya itu kayak dibuka mata batinnya gitu loh Mbak Nita. Terus saya tuh udah, karena saya sudah pusing banget kayak nggak kuat itu, saya nggak ngelihat ininya, nggak melihat siapa yang ambil gitu. Nah, terus kemarin kan Mbak Ella kan sempat menyinggung soal mimpi ya, sempat kita tentang mimpi ya. Mungkin Mbak Ella bisa menceritakan secara detail gimana mimpi Mbak Ella? Yang apa ya, saya sebenarnya sempat ini sama orang tua saya, sama didoain, kayak diberi minum gitu loh, minum biar tidur nyenyak, tapi tuh kayak nggak mempan gitu loh. Setiap saya tidur, saya beberapa menit, beberapa jam itu saya selalu mimpi yang aneh-aneh, kayak mimpi didatangin genderuwo, terus genderuwonya tuh besar banget, saya kayak mau merekam saya gitu loh, kayak ngejar saya. Padahal tuh di sini kan saya bukan korban, saya bukan pencurinya, tapi saya korban gitu loh. Tapi itu kayak nggak tahu ya, tiap malam tuh saya selalu dimimpiin oleh hal-hal yang serem-serem gitu loh. Pas habis dari dukun itu takut gitu, apakah saya itu kayak seron atau gimana gitu. Mungkin bisa jadi ya, mungkin karena kan mungkin ya Bapak Ala baru pertama kali ke tempat yang seperti itu ya. Terus apa yang Mbak Ella rasakan saat melihat festival kesenian jalanan? Jelaskan detailnya. Iya, saya itu juga trauma kan karena di daerah saya ya Mbak Nina, banyak sekali kayak festival kesenian gitu kan, orang pakai baju hitam, terus kayak dukun-dukun pakai itu kayak
terus bau kemenyan Mbak Nika. Saya tuh kayak tiba-tiba lemes, kayak pusing, terus keinget kejadian itu gitu loh. Berarti Mbak Ella kalau mau bawa kemenyan tuh selalu keinget dengan kejadian yang kemarin. Iya, bukannya apa-apa, bukannya saya kesurupan atau apa, tapi saya keinget kejadian yang dulu-dulu gitu loh, pas saya dibawa ke dukun gitu. Nah, sini saya udah mengatur beberapa pertanyaan ke Mbak Ella ya. Nah, sini saya akan bertanya sekali lagi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yaitu tentang trauma dan ketakutan Mbak Ella. Yang pertama, bagaimana trauma ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mbak Ella? Kalau dulu sih sempat terganggu ya Mbak Nika, saya sulit fokus untuk belajar, sulit fokus untuk ngapa-ngapain itu kayak sulit fokus tidur aja susah gitu loh. Dan saya tuh ngilangin trauma itu juga sulit, saya harus butuh bantuan kayak teman-teman, terus orang tua. Menurut saya tuh belum mempan, sampai sekarang tuh belum mempan, saya masih keinget kejadian itu, saya capek gitu loh. Nah, selanjutnya, apa yang ingin kamu capai setelah terbebas dari trauma ini? Ya, saya ingin hidup normal aja, saya nggak mimpi-mimpi yang buruk itu. Terus saya ingin ini apa ya, ingin mengungkapkan kebenaran gitu, meskipun ya ini bukan salah saya, emang ini kan bukan salah saya gitu. Kayak, saya merasa nggak enak gitu dengan Dan mungkin Mbak Ella bisa lebih berhati-hati untuk menekan barang itu ya. terima kasih. Baik Mbak Ella, setelah saya mendengarkan semua tentang Mbak Ella, di sini saya juga merasakan apa yang Mbak Ella rasakan. Di situ juga rasa panik, rasa takut, dan pasti juga rasa bersalah, padahal bukan Mbak Ella juga yang tanya Iya. Nah, di sini setelah saya mendengarkan semua cerita dari Mbak Ella, saya di sini juga merasakan rasanya dari Mbak Ella. Pasti di situ Mbak Ella sedih, panik, merasa bersalah, meskipun bukan Mbak Ella